Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di antara kita yang paham banget tentang fadilah keutamaan sodakoh, bahwa dengan sodakoh bisa memperlancar rezeki, bukan mengurangi, justru menambah, bisa menyingkirkan bala bencana, bisa membuat hidup makin berkah. Tapi pada saat mau sodakoh kepikiran, kan aku sendiri kurang. Kepikiran, wah, buat makan aja mepet. Bila ada yang demikian, dengarkan kisah ini, insya Allah jadi solusi. Ini adalah kisah tentang Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dengarkan sampai selesai, insya Allah manfaat. Kita mulai. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Talhah. Sahabat Abu Talhah itu adalah orang yang kaya, yang mensodakohkan kebun yang sangat produktif, besar, aset luar biasa. Tapi ingat, itu saat suksesnya. Nggak asik kan kalau cerita orang ketika sudah saat suksesnya, kita harus tahu bagaimana prosesnya. Bagaimana awal mula sahabat Abu Talhah ini menjadi orang yang kaya, yang mampu mensodakohkan kebunnya. Ternyata kisah awalnya demikian. Kala itu Rasulullah SAW dengan bersama para sahabat, beliau mengatakan, adakah di antara kalian wahai para sahabatku yang mau menjamu tamu-tamuku? Seketika tanpa pikir panjang, sahabat Abu Talhah yang kala itu masih menjadi orang miskin. Sahabat Abu Talhah langsung mengacungkan jari dan mengatakan, saya ya Rasul, saya mau menjamu tamu-tamu engkau. Tanpa pikir panjang, tanpa melihat dulu apakah beliau punya bahan makanan atau tidak. Singkat cerita, kemudian beliau pulang ketemu sama sang istri namanya Ummu Sulaim. Wahai istriku, kau punya makanan apa? Gak punya apa-apa. Nah, saya kadung bicara mau menjamu tamu-tamu Rasulullah. Apa gitu, punya apa? Gak ada apa-apa. Ya apa gitu. Ini bahasa-bahasa biar familiar ya. Kalau hadisnya sih singkat, ini biar enak aja. Sang istri kemudian mengatakan, punya wahai suamiku, tapi itu adalah jatah makan anak-anak kita. Sahabat Abu Talhah dengan tegas mengatakan, udah, anak-anak ajak bermain, buat mereka ngantuk, tidurkan. Nanti tamu-tamu Rasulullah saya ajak ke sini, lampunya diredupkan, kau kasih di depanku piring, biar aku seolah-olah makan menemani mereka, biar mereka itu lahap makannya. Oke, siap. Sahabat Abu Talhah singkat cerita kemudian menjemput tamu-tamu Rasulullah SAW, diajak ke rumah beliau. Tamu Rasulullah SAW itu masuk ke rumah, lampunya agak diredupkan, anak-anak sudah tertidur, makanan dihidangkan. Seolah-olah makanan itu banyak. Seolah-olah makanan itu masih ada persediaan. Abu Talhah pura-pura ikut makan biar tamu-tamu itu dengan sedemikian lahap makan. Masya Allah, sampai segitunya semangat ingin berbagi, semangat ingin memberi, semangat ingin sodakoh, padahal diri saja kurang. Kalau kita bagaimana? Kadang kita kalau diri kita kurang, ya sudah gak jadi berbagi. Tapi ini walau diri itu pas-pasan, bahkan bisa disebut kurang, melakukan sedemikian agenda, melakukan sedemikian drama agar tetap bisa memberi. Masya Allah kan? Masya Allah. Singkat-singkat cerita, pagi-pagi sahabat Abu Talhah bersama istrinya yakni Ummu Sulaim menghadap Rasulullah SAW. Tanpa basa-basi Rasulullah langsung mengatakan demikian, qad ta'ajjaballah, sesungguhnya Allah kagum wahai Abu Talhah dan Ummu Sulaim terhadap sandiwara kalian semalam. Kalian jelas adalah orang yang sedang berkekurangan, tapi kalian sedemikian semangat untuk bisa memberi. Allah kagum. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa untuk keberkahan Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Sehingga sejak kala itu rezeki Abu Talhah dan Ummu Sulaim makin lancar, makin berjaya, makin senang berbagi, makin lancar, makin
lancar, makin berkah. Sehingga ketika itu beliau menjadi orang yang sukses. Kisah indah ini terdapat dalam kitab yang sedang saya baca, yakni Min Mu'jizatir Rasul. Sehingga ini berdasarkan hadis yang dapat dijadikan pegangan. Saudara-saudari rahimakumullah, apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Jelas sekali. Ada banyak di antara diri kita yang paham akan fadilah sedekah, tapi ketika mau sedekah pasti pakai tapi. Tapi saya sendiri kurang, tapi saya sendiri masih punya utang, tapi saya sendiri ini itu dan sebagainya. Maka dengan kisah seperti ini semoga kita termotivasi. Walaupun kita sendiri berkekurangan, walaupun kita sendiri pas-pasan, walaupun kita sendiri minus, cobalah tetap bisa memberi. Lakukan sesuatu yang agar kita bisa sedekah, lakukan sesuatu yang agar kita bisa berbagi. Maka ingat, ma naqasa min shadaqatin bal yazdad. Tidak berkurang harta yang disedekahkan, justru makin bertambah. Caranya seperti apa? Pikir sendiri. Lakukan drama bersama keluarga. Kalau saya ini misalkan, saya ini kalau pas pulang kampung, dulu pas masih muda ya, awal-awal nikah. Kalau saya pulang kok bawa beras hanya 1-2 kilo dikasihkan ke orang tua, apa jawaban orang tua? Sudah, nggo kue wae kono, nggo kue wae. Tapi ketika pulang saya Masya Allah mendramatisir bersama istri agar nampak gagah. Ngasihnya bukan 1-2 kilo, tapi gimana caranya? Entah itu nabung, entah itu ada sesuatu yang bisa dijual terlebih dahulu, sehingga begitu sampai rumah ngasih misalkan satu sak besar, monggo Pak, monggo Bu, gayanya nih gagah nih. Dengan seperti itu orang tua itu menerima. Padahal pas pulang maksudnya pulang lagi ke Semarang, pulang lagi ke kota, yo kukur-kukur, entek-entekan. Tapi subhanallah, hanya dalam waktu yang sebentar Allah ganti lebih banyak lagi. Jadi wahai teman-teman muda, agar kita bisa memberi, maka silahkan lakukan sesuatu, berdrama, macak gagah. Jadi kalau bahasa saya, bolehlah sebelum kita benar-benar kaya, pura-pura kaya. Bukan dalam rangka bergaya, tapi dalam rangka agar bisa memberi. Boleh? Boleh. Asal niatnya baik, niat ibadah. Asal caranya pun masih dalam jalur-jalur syariat. Insya Allah, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan rezeki kita. Mantaplah dengan tetap bisa memberi, maka Allah akan memberi lebih banyak untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.